Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Selamat datang di mata pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan pelajari tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai analisis transaksi dan kita juga sudah mempelajari bagaimana mencatat persamaan dasar akuntansinya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu pencatatan transaksi jurnal ya. Sebelum itu kita akan bahas dulu nih tentang apa itu perusahaan jasa, bagaimana siklusnya. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai apa itu perusahaan jasa, kemudian bagaimana ruang lingkupnya, serta karakteristik dan daftar akun-akun yang sesuai, serta klasifikasi akunnya. Oke, di benak kalian mungkin bertanya-tanya ya, apa itu perusahaan jasa? Jadi, perusahaan jasa itu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Jadi dalam bentuk pelayanan atau jasa ya produknya, bukan barang atau yang terlihat wujud fisiknya. Kemudian bagaimana ruang lingkup perusahaan jasa? Jadi ruang lingkup perusahaan jasa itu terbagi menjadi banyak sekali nih. Yang pertama contohnya yaitu komunikasi. Jadi perusahaan jasa di bidang komunikasi itu ada perusahaan telepon, stasiun TV. Jadi kalau perusahaan telepon tidak mungkin menjual telepon ya, tetapi melakukan pelayanan. Jadi kita nih bisa melakukan panggilan lewat telepon. Kemudian radio, kan yang dijual ini hiburannya, entertainnya. Jadi kita merasa terhibur, merasa terlayani nih adanya fasilitas radio. Itu yang dinamakan perusahaan jasa. Walaupun tidak terlihat ya wujud fisiknya, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian bidang lagi yaitu profesi. Ini juga termasuk akuntansi perusahaan jasa. Profesi apa saja nih? Profesi akuntan, klinik bersalin. Banyak lagi ya profesi yang lainnya. Nah, seorang akuntan pun tidak menjual laporan keuangan, melainkan memberikan pelayanan untuk para investor yang ingin dicek laporan keuangannya oleh seorang akuntan. Kemudian hiburan. Hiburan banyak sekali ya macamnya, ada bioskop, taman hiburan, kebun binatang. Nah, bioskop ini tidak menjual filmnya, tetapi tidak menjual film dalam bentuk kaset atau CD ya, tetapi menjual pelayanan penyiaran film secara bersamaan. Kita kan jadi terhibur nih selesai menonton film, kemudian melihat taman hiburan, kebun binatang, kan mereka tidak menjual binatangnya, tetapi menjual pelayanannya atau hiburannya. Selain itu ada tempat tinggal ada hotel, asrama, guest house. Jadi hotel juga tidak menjual peralatan hotelnya seperti bantal, kasur, melainkan yang dijual adalah penginapan ya, pelayanan penginapannya. Jadi kita merasa terpuaskan nih dengan adanya pelayanan tadi. Ini adalah ruang lingkup perusahaan jasa ya. Banyak sekali macamnya di luar sana. Nah, perusahaan jasa juga banyak sekali nih. Di sini ada gambar-gambar, ada pesawat di sini, kemudian ada transportasi kereta, ada bank, dan juga ada pelayanan jasa angkut barang ya di sini, pengiriman barang. Nah, ini semua tidak menjual barangnya, tidak menjual pesawat, tidak menjual kereta, tidak menjual uangnya, tidak menjual barang-barangnya, melainkan bentuk pelayanannya yang dijual. Itu adalah perusahaan jasa. Jadi bisa dibedakan ya dengan perusahaan dagang. Oke, sekarang kita masuk ke karakteristik perusahaan jasa. Nah, ciri-cirinya apa sih perusahaan jasa? Jadi produk yang dihasilkan itu tidak berwujud, tidak terlihat secara fisik. Jadi bisa dirasakan manfaatnya ya, walaupun tidak terlihat secara fisik. Kemudian berubah-ubah. Nah, maksudnya berubah-ubah di sini tergantung selera masyarakat. Jadi trennya lagi apa nih? Oh, lagi celana jeans pendek. Jadi mengikuti pasaran masyarakat. Makanya seleranya berubah-ubah. Jadi bentuk pelayanannya juga tergantung selera. Seperti itu. Kemudian karakteristiknya yaitu memberikan pelayanan.
Namanya juga perusahaan jasa ya, ada jasanya di sini yang dijual. Oke, kita masuk ke penggolongan akun. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya apa saja nih akun dalam akuntansi. Yang pertama itu ada aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Akun-akun ini yang nanti kita akan melakukan transaksi dari akun-akun ini. Jadi untuk pengertiannya sebenarnya sudah Ibu jelaskan juga di modul, dan silakan dibuka kembali ya. Nah, klasifikasi akunnya ini juga sudah Ibu jelaskan di materi sebelumnya. Silakan dibuka kembali materinya. Ada akun real dan akun nominal. Akun real di sini harta, utang, dan modal ya. Dan akun nominal ini pendapatan dan beban. Jadi jangan tertukar. Untuk akun real, akun yang dimana di akhir periode akan mempengaruhi laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, itu nanti kita bisa bahas di materi terakhir ya, di laporan keuangan. Kemudian akun nominal di sini akun yang mempengaruhi di akhir periode akan mempengaruhi laporan laba rugi. Isinya apa aja nih akun nominal? Isinya pendapatan dan beban. Kalau akun real isinya harta, utang, dan modal. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian transaksi dan bukti transaksi keuangan. Jadi transaksi ini sebenarnya sudah Ibu jelaskan juga ya, peristiwa yang terjadi dalam perusahaan yang berkaitan dengan keuangan. Nah, di sini kita masuk ke dokumen di dalam perusahaan. Jadi menurut Mulyadi ini dokumen terbagi menjadi dua, ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Kalau dokumen sumber ini dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan, digunakan sebagai sumber atau bukti. Jadi memang dokumen utama ya. Kayak contohnya nanti kita akan bahas. Kalau dokumen pendukung itu biasanya dokumen-dokumen yang sifatnya tidak menunjang atau tidak terlalu krusial di dalam perusahaan, artinya hanya sebagai pelengkap atau pendukung saja. Ini sebenarnya banyak sekali ya dokumen pendukung, tergantung perusahaannya perusahaan apa, seperti itu. Oke, kita masuk ke jenis-jenis dokumen sumber. Jadi dokumen sumber ini terbagi jadi dua lagi, dokumen bukti internal dan bukti eksternal. Jadi bukti internal ini biasanya bukti-bukti yang dibuat oleh perusahaan, namanya juga internal ya. Kemudian bukti eksternal, bukti-bukti yang dibuat untuk pihak luar atau pihak eksternal perusahaan. Nah, ini adalah contoh bukti transaksinya. Sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan ke kalian ya, sudah memberikan modulnya juga tentang bukti transaksi, namun memang belum Ibu sempat menjelaskan juga nih. Ini terpotong ya. Oke, jadi nanti Ibu akan jelaskan nih satu-satu tentang bukti transaksi. Jadi dari bukti-bukti ini kita akan bisa membuat transaksi jurnal umum, yang dimana nanti ujungnya akan kita buat laporan keuangan. Nah, untuk dokumen sumber bukti internal, contohnya itu ada bukti kas masuk. Ini sudah terlihat ya, contoh bukti kas masuk ini kita sebagai perusahaan menerima uang dari Bapak Suparman. Nah, banyaknya uang di sini untuk apa nih? Untuk pembayaran penjualan. Jadi kita menjual buku, kemudian uangnya masuk. Nah, ini ada bukti kas masuk. Kemudian ada bukti kas keluar, artinya kita mengeluarkan uang ya, atau membayar kepada customer, ini kepada tuan kasuyan. Untuk bayar apa? Bayar pelunasan utang. Artinya kita yang mengutang ke tuan kasuyan, jadi kita perlu bayar ya. Kemudian yang ketiga ada memo. Memo ini catatan, biasanya lebih ke pihak internal, sesama pihak internal. Jadi dari departemen A, departemen B. Ini biasanya ke sesama departemen ya, masih dalam satu lingkup perusahaan. Ini contohnya dari kepala bagian personalia ke bagian keuangan. Untuk apa ini? Perihal laporan pembagian gaji. Jadi ada catatannya sendiri. Itu termasuk bukti internal. Kemudian kita masuk ke bukti eksternal di sini. Bukti eksternal ini ada yang namanya faktur. Jadi faktur ini biasanya diisi oleh pencatatan dan penjualan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Jadi pihak penjual ini memberikan bukti bahwa pembeli ini sudah membeli barangnya. Jadi memberikan faktur. Nah, biasanya kalau faktur ini dikeluarkan artinya pihak pembeli ini membelinya secara utang. Nah, faktur ini nanti ditagih ke pihak pembeli atau customer yang utang ke kita ya.
kita ngejual barang nih ke toko Salemba. Nah dari sini kita ngeluarin faktur ke mereka, jadi nanti ditagihkan. Nah, biasanya kalau faktur ini untuk customer yang belinya ngutang ya, belinya secara kredit gitu. Kemudian ada kwitansi. Kwitansi di sini kertas ya, sebagai bukti dari penerimaan sejumlah uang. Kita menerima sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima dan diserahkan juga kepada yang membayar dan dapat digunakan sebagai alat bukti. Biasanya ini yang sering kita gunakan ya di dalam bukti atau transaksi keuangan. Kemudian ada nota kontan, namanya juga kontan, artinya kita menjual barang ke customer atau konsumen secara tunai. Ini kalau secara kredit kita ngirim faktur, tapi kalau secara tunai itu nota kontan. Kita masuk masih dokumen sumber eksternal ya di sini ya. Ada yang namanya nota debit. Nah, jadi nota debit ini bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli. Namun bagian barangnya ini ada yang cacat atau rusak. Jadi kita tuh sudah ngebeli barang nih ya, tapi barangnya itu cacat atau ada yang rusak, jadi kita kembalikan. Nah, kita mengembalikan ini ada nota debit atau kita bikin bukti transaksi keuangan, yaitu nota debit di sini juga ya. Dikirim kembali. Nah, karena tidak sesuai dengan pesanan, kita ngirim kembali nih ke PD Pembangunan, ke Toko Hidayat ya, maaf ya, ke Toko Hidayat di sini. Nah, kepada Toko Hidayat kita nih ngirim kembali nih 10 galon air minum karena nggak sesuai, kita ngirim nota debitnya. Kemudian ada nota kredit di sini, bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual. Nah, kalau ini dari segi pembeli, kita ngebeli barang, kita balikin lagi barangnya. Kalau ini dari segi penjual, sebenarnya posisi kita perusahaan ini penjual dan pembeli, tapi ini dari segi customer. Kalau customernya ini ada barang yang cacat dari penjualan yang kita lakukan di sini, maka akan keluar transaksi atau bukti nota kredit. Artinya kita nerima barang dari konsumen atas barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan. Nah, barangnya ini dijual secara kredit, tetapi barangnya ini ternyata tidak sesuai pesanan gitu. Jadi nanti dikeluarinnya nota kredit. Kemudian ada cek di sini. Nah, cek di sini surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Jadi kalau kita punya cek nih, kita langsung aja tunjukin ke bank. Nah, nanti banknya nyairin sejumlah uang yang ada di dalam cek. Nah, sekarang kita masuk ke siklus dan tahapannya. Jadi, sebelum kita memulai transaksi jurnal umum, kita mencatat transaksi ya yang tadi dari bukti ini. Ya, sebenarnya minggu kemarin kita kan sudah membuat analisis transaksi, tapi analisisnya itu pakai kalimat ya, bukan pakai bukti di sini. Nah, nanti dari bukti ini kita bisa menggunakan analisisnya yang minggu kemarin kita sudah lakukan. Seperti itu. Nah, setelah menganalisis dan membuat persamaan dasar akuntansi, masuk ke siklus. Siklusnya apa? Pertama, dari transaksi tadi ya, dari bukti tadi yang ini dari bukti ini kita masuk ke pencatatan. Nah, pencatatan di sini nanti hasilnya seperti ini ya. Ini terpotong videonya. Oke. Ibu kecilin lagi. Nah, tadi ini secara ringkasnya, ini yang lengkapnya ya. Jadi di pencatatan itu ada apa aja, di penggolongan itu kita ngapain aja. Nah, pertama kita dari bukti transaksi. Dari bukti transaksi di sini, bukti-bukti ini ya. Kemudian kita buat pencatatan. Nah, pencatatan di sini maksudnya apa? Pencatatan di sini maksudnya kita membuat jurnal umum. Nah, jadi tahap pencatatannya itu dari bukti transaksi kita membuat jurnal umum. Kalau sudah membuat jurnal umum, kita masuk ke tahap penggolongan. Nah, di tahap penggolongan ini kegiatannya ngapain? Kita akan membuat buku besar dan buku besar aja ya, dari jurnal umum ke buku besar di sini. Setelah buku besar, kita akan membuat pengikhtisaran, artinya kita akan membuat neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian di sini. Nah, jadi pengikhtisaran itu kegiatannya
kompetensinya, materinya itu tentang neraca saldo, kita membuat jurnal penyesuaian, kita membuat jurnal penutup, kemudian buku besar dan jurnal pembalik. Nah, nanti di kegiatan ini ya, ada yang namanya membuat neraca lajur atau kertas kerja. Nah, ini dibuat di mana? Pada saat kita membuat jurnal neraca saldo dan penyesuaian di sini. Nah, nanti neraca lajur tahapannya nanti ya, kalau kita sudah membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Nanti setelah jurnal penyesuaian akan dibuat neraca lajur, di mana nanti neraca lajur akan memudahkan kita membuat laporan keuangan. Nah, kalau sudah nih kita buat neraca lajurnya, kita buat juga jurnal penutup, kemudian menutup buku besar, dan terakhir jurnal pembalik. Nah, di sini ya, ini adalah tahap pengitisaran. Jadi siklusnya itu memang panjang. Jadi kalian silakan simak baik-baik dari awal, karena memang akuntansi itu satu siklus ya. Jadi memang berurutan. Kalau kalian ketinggalan dari awal kemudian tiba-tiba langsung di akhir, ini lumayan susah. Karena apa? Karena memang logikanya nyambung dari awal, dari bukti transaksi ini ya, kemudian kita buat jurnalnya. Nanti bagaimana buat jurnalnya akan dijelaskan. Kita buat buku besarnya, neraca saldo, sampai ke jurnal pembalik, dan nanti ujungnya akan membuat laporan keuangan, dimana nanti laporan keuangan ini akan dilaporkan ke manajemen, ke bagian para kepentingan perusahaan, seperti itu. Oke, tadi ya kita kan sudah ada di tahap ini. Minggu kemarin kita sudah menganalisis transaksi, membuat persamaan dasar akuntansi, dan hari ini juga kita sudah membahas tentang bukti transaksi. Nah, saatnya kita masuk ke jurnal umum ini ya. Nah, di jurnal umum ini, jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi. Nah, ini bentuk jurnal umum. Jadi biar kalian tuh familiar ya. Bentuknya seperti ini, ada nomor, tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, nanti untuk isiannya, tanggal itu sesuai ya, tanggal berapa, nomor bukti kalau ada nomor buktinya, kemudian keterangan diisi nama akun, ref sebenarnya ini referensi ya, bisa diisi dengan nomor kode akun yang sudah Ibu jelaskan ya, kode akun di materi sebelumnya. Kemudian kita juga bisa mengisi debit dan kredit. Nah, ini nominalnya di sini. Untuk pengisian debit dan kredit itu tidak asal-asalan, nanti ada mekanismenya. Nah, ini mekanismenya ya, aturan pendebetan dan pengkreditan. Jadi tidak semena-mena kita asal ngisi nominalnya. Nah, ini untuk dapat mengisi ini, kalian harus di luar kepala dulu nih materi persamaan dasar akuntansi yang minggu kemarin, analisisnya. Minggu kemarin kan kita sudah bahasnya analisis mana yang bertambah, mana yang berkurang. Nah, sekarang dari analisis tersebut kita tambahkan aturan debit dan kredit. Nah, masih ya akun ini ya, akun-akun dalam akuntansi, harta, utang, modal, pendapatan, beban, ini prive tambahan ya di sini. Nah, bacanya seperti ini ya, perhatikan. Jika aset bertambah, maka akan di sisi debit. Di sini ya, di sisi debit di sini. Jika aset berkurang, ditaruh di posisi kredit. Nah, maksudnya bertambah berkurang itu dilihat dari analisisnya. Contohnya gini. Kemarin kan kalian sudah menjawab transaksi keuangan ya, analisis. Kalau kita misalnya ibu sebagai pemilik perusahaan nanemin modal sejumlah uang tunai 10 juta nih ya, itu kan asetnya bertambah ya kan, kemudian apalagi modalnya juga bertambah. Nah, yang nanti bertambah sama bertambahnya itu debit sama kreditnya dimasukin ke sini nominalnya ya. Nah, misalnya aset bertambah setelah debit kan 10 juta, masukin di sini 10 juta. Kemudian apalagi yang bertambah? Modal bertambah sebelah kredit 10 juta. Nah, nanti debit sama kredit itu nominalnya harus sama, alias harus balance. Yang kata ibu minggu kemarin kan ibu bahas juga ya tentang sistem akuntansi berpasangan. Ingat gak nih kalian tentang double entry accounting system?
Nah, jadi di double entry itu ya ini pasangannya. Jadi debit pasangannya sama kredit harus balance ya di sini. Oke, di sini nanti utang bertambah ya sisi kredit, utang berkurang sisi debit. Nah, ini saldo ini maksudnya saldo normalnya. Normalnya tuh ada di mana sih biasanya? Gitu. Ini biasanya sama dengan akun bertambah ya di sini ya. Akun yang bertambah ini. Lihat ini sama ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh transaksi jurnal umum ya. Oke, di transaksi jurnal umum di sini contohnya yang pertama, tanggal 3 Maret Tuan Adi ini memulai usahanya dengan menyerahkan uang pribadinya sebagai modal. Kayak yang kita sudah kerjakan waktu itu ya, analisis transaksinya. Awal perusahaan, jadi Tuan Adi ini nanamin modal sejumlah uang tunai ke perusahaan bengkelnya sendiri. Berapa nih? 15 juta. Nah, cara pengerjaan jurnal umumnya dimasukin tanggalnya. Nah, akunnya ini apa? Akunnya itu berupa harta, ini ya, harta ini. Tapi nggak ditulis harta, tapi komponen jenis hartanya. Nah, ini apa nih yang berpengaruh? Kas bertambah ya kan? Nah, bertambah sisi debit. Nah, ini kenapa bertambah? Karena kan Tuan Adi nanamin modal sejumlah uang tunai. Makanya kasnya bertambah. Nah, analisis ini kan sudah kita lakukan minggu kemarin. Maksud Ibu, kalau sudah kita lakukan, kita tambahkan perhitungan debit sama kreditnya aja masukin. Kasnya bertambah ya, karena Tuan Adi ini nanamin modal 15 juta. Kemudian sisi kreditnya apa? Modal. Kenapa bertambah? Karena kan tadi nanamin uang sejumlah uang tunai ya ke bengkelnya sendiri buat modal. Otomatis modalnya bertambah. Sisi kredit ini ya 15 juta. Nah, ini harus balance. Nah, ini dalam kurungnya deskripsinya ya. Artinya pemilik ini setoran awal pemilik gitu. Kemudian tanggal 5 Maret. Di sini salah ya, harusnya tanggal 5. Dibayar sewa gedung. Nah, karena kita sudah membayar, otomatis kan kasnya jadi kita ngeluarin uang ya, sejumlah uang tunai. Nah, kalau uang dalam akuntansi kan itu kas. Jadi kasnya berkurang apa bertambah? Berkurang ya, karena dia bayar sewa. Kalau kas berkurang, kas itu kan masuknya harta ya. Makanya di sini penting banget nih. Kalian harus hafal jenis-jenis aset itu apa, utang itu apa. Nah, kas ini kan masuknya kelompok harta lancar. Kalau hartanya berkurang, berarti di sisi kredit. Harta berkurang di sisi kredit. Kreditnya berapa? 5 juta. Nah, jangan lupa debitnya apa? Nah, karena ini ada kata-kata dibayar sewa gedung, artinya kita membayar, artinya ada pengorbanan yang harus kita keluarkan. Nah, di sini ditambahin beban sewa. Nah, beban sewanya bertambah. Beban bertambah sisi debit. Masukin di sini. Ini sudah balance, artinya sudah seimbang ya, berpasangan antara sisi debit sama kredit. Oke, untuk transaksi jurnal umum di awal seperti ini. Nah, ini untuk contoh transaksi yang lain. Nah, ini silakan dipelajari sendiri sesuai dengan aturan mekanisme pendebitan dan pengkreditan. Untuk soal latihannya nanti akan Ibu berikan di e-learning, jadi silakan dipahami dulu pengertian atau mekanisme pendebitan dan pengkreditan, mencatat transaksi ke jurnal umum. Silakan dipahami mekanisme debit kreditnya ya. Ini karena memang perhitungannya dari sini. Jadi ini juga perhitungannya dari analisis transaksi sebelumnya sudah kita lakukan. Jadi benar-benar kalian harus pelajari dari awal karena ini memang nyambung. Karena satu siklus. Oke, untuk materi siklus akuntansi perusahaan jasa membuat jurnal umum sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silakan diajukan via WA. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan kelas. Mohon maaf ya kalau Ibu berikan video lumayan panjang karena memang ini sebenarnya harus diberikan lewat Google Meet. Karena minggu kemarin kita sudah Google Meet, jadi waktunya hari ini Ibu akan berikan video. Jadi nanti Google Meet-nya kita bahas minggu depan ya. Untuk soalnya nanti akan Ibu berikan. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.